warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Pagi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya untuk menghadiri kegiatan sosialisasi modul 1 guru pendidikan guru penggerak. Ya, ini tugas saya sebagai CGP atau calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Sukoharjo SMP Negeri 2 Mojokerto. Dalam sosialisasi modul 1 ini nanti yang akan kami sampaikan adalah modul 1.1 dan modul 1.4. Modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian 1.4 nanti adalah tentang budaya positif. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti secara bersama-sama. Kita buka dulu modul 1.4. 1.1 dulu. Oh, 1.1. Salam bahagia. Inilah salam dari Ki Hajar Dewantara, pencetus pendidikan nasional. Dari salam itu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian di sini ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pengembang modul adalah Bapak Simon. Nah, sekarang ini bagaimana kita berinteraksi, langsung saja ya. Tujuannya adalah peserta mampu memberikan perspektif refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun. Maksud dari pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanyalah untuk menuntun, bukan untuk menuntut atau memaksa. Jadi menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidupnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak tersebut. Dari dasar menuntun tersebut tercetuslah 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mencetuskan 3 semboyan. Yang pertama ing ngarsa Sungtulodo, kemudian ing madya manungkarsa, dan tutwuri handayani. Ing ngarsa Sungtulodo, kita sebagai guru harus bisa memberikan contoh teladan yang baik kepada anak didik kita. Kemudian ing madya manungkarsa, kalau kita berada di tengah, kita memberikan motivasi kepada anak-anak didik untuk mencapai tujuan kebahagiaan
yang setinggi-tingginya sebagai manusia. Kemudian Tupuri Handayani, kalau kita berada di belakang, kita memberikan dorongan kepada anak-anak untuk dapat mencapai cita-citanya, kebahagiaan. Kodrat anak yang di sini disebut sebagai merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan diri sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah kemerdekaan manusia atau memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan antara rakyat. Nah, ini merdeka, ada hidup merdeka batinnya, ada hidup merdeka lahirnya. Merdeka batin itu diartikan sebagai pendidikan, kemudian merdeka lahir itu sebagai pengajaran. Jadi beda pendidikan dan pengajaran. Kalau pendidikan kita selain memberikan ilmu, kita juga harus memberikan contoh teladan karakter yang baik kepada siswa dan memberikan arahan kepada siswa supaya berbuat baik. Kalau untuk pengajaran hanya sebatas menyampaikan ilmu. Jadi ini merdeka lahir hanya pengajaran, kemudian merdeka batin pendidikan. Kemudian kodrat anak yang selanjutnya adalah bermain. Jadi selain merdeka bebas, anak itu pengennya bermain. Bermain adalah salah satu kodrat dari anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga yang tercetus dalam cipta, rasa, karsa, pekerti itu sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Jadi pembelajaran di sekolah itu walaupun kita di tingkat SMP itu dapat kita ciptakan pembelajarannya dengan metode permainan, karena anak itu kodratnya bermain. Nah, dasar bermain kalau dahulu diibaratkan dengan permainan congklak. Ini permainan matematika, bisa dipakai dalam matematika, kemudian strategi kayak memikul, menggendong dan lain sebagainya, itu yang zaman dahulu. Kemudian gobak sodor, nilai, kemudian strategi, nilai dalam tim, kemudian strategi bagaimana tidak bisa tersentuh oleh penjaga, bagaimana mempertahankan diri, kemudian bagaimana mendapatkan nilai yang bagus. Ini bermain zaman dahulu. Kalau untuk sekarang, bermain bisa kita lakukan dengan misalnya kita di luar kelas dengan lingkaran perasaan. Perasaan itu maksudnya sama-sama kepingin apa gitu, nanti bisa diwujudkan dalam tujuan pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian pendidikan yang berpihak pada anak adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hal, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Berhamba pada sang anak. Jadi kita maksudnya berhamba itu tidak berhamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kalau ini kalimat dahulu berhamba pada anak itu ya melayani anak dengan sepenuh hati. Apa keinginan mereka kita tuntun,
kita hanya memberikan tuntunan dan juga supaya anak itu tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang membahayakan mereka. Jadi ada keselamatan bagi dia untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Itu istilah menghamba. Jadi menghamba dilakukan dengan cinta kasih. Nah, cinta kasih ini tercetus dari kata penulisan Ki Hajar Dewantara yang ada berjudul buku yang tulisannya ada kowe bakal tak mulyakake selawase. Nah, ini dari sejarah Ki Hajar Dewantara yang dulu tinggal di Belanda. Nah, ini beliau saat itu sedang mengikuti pendidikan dan saat itu biaya hidup memang mahal. Kemudian beliau sambil belajar juga bekerja itu dengan menulis beberapa artikel. Nah, di situ saat pekerjaan menumpuk ada putri beliau yang namanya Ni Asti Mandansari. Nah, ini gambarnya putri pertama beliau. Kemudian saat itu si Asti kecil menangis, merengek-rengek meminta sesuatu. Nah, tangisnya tiada henti sehingga mengganggu tugas Ki Hajar Dewantara. Kemudian karena mengganggu, beliau tanpa memikirkan hal yang panjang langsung menyeret putri tersebut, padahal pada saat itu sedang musim dingin di Belanda. Nah, putri tersebut diletakkan di luar ruangan, di luar rumah, kemudian pintu ditutup. Nah, Ni Asti dibiarkan menangis di depan pintu, di depan rumah, sehingga saljunya berjatuhan di jendela. Tiba-tiba menyadarkan kalutannya. Kemudian dia berlari secepatnya lalu membuka pintu dan Ni Asti sudah tampak biru, menggigil kedinginan. Nah, dari itu Ki Hajar Dewantara atau Suwardi Suryaningrat menyesal, sangat menyesal. Sambil memeluk anaknya, ia sedang tersengal-sengal menangis berurean air mata. Terucaplah kata sepenuh hati, kata kasih sepenuh hati, yaitu kowe bakal tak mulyakake saklawase, yang artinya selamanya engkau akan aku muliakan. Nah, Tuhan mendengar apa kata umatnya. Nah, terjadilah sekarang Ni Asti tidak pernah diperlakukan dengan kasar. Nah, inilah Ni Asti. Dari itu maka karena kodrat anak itu memang bermain dan kita harus memberikan kasih sayang yang sangat banyak pada anak-anak, maka tugas kita adalah untuk menghamba kepada sang anak, sehingga pendidikan itu berpusat pada anak atau murid, tidak berpusat pada guru. Sementara kita sering melaksanakan pembelajaran itu yang berpusat pada guru. Kemudian pendidikan yang berpihak pada anak. Nah, itu dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan tabula rasa. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu
bukanlah kertas kosong yang bisa kita gambar, kita warnai sesuai keinginan kita. Anak itu terlahir dengan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan kita adalah menuntun, membantu, memfasilitasi anak tersebut menebalkan garis yang samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Bagaimana cara menebalkannya? Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan kekuatan sosiokultural atau budaya. Cara menebalkannya adalah kekuatan konteks diri dan sosiokultural. Nah, di sini ada tahapan-tahapan konteks diri pada anak. Pada umur 0 sampai 8 tahun, ini eksplorasi tahapannya. Ya, eksplorasi pengalaman. Ada raga, indera, imajinasi. Nah, ini yang biasanya anak PAUD. Aman indera PAUD. Kemudian itu umur 0 sampai 8 tahun dinamakan wiraga ya. Saat itu anak-anak mengeksplorasi pengalaman. Kemudian umur 8 sampai 16 tahun ini wiraga wirama. Di sini anak kelas 1 sampai kelas 3 SD sudah mengenal dan menguasai teks. Pengenalan riset, proyek durasi pendek 1 minggu dapat berkelompok. Kemudian wiraga wirama dari umur 8 sampai 16 tahun. Anak sudah memperdalam dan memperluas konteks keterampilan. Bertanya. Ini kelas 4 SD sampai ke atas. Biasanya anak kelas 4 SD. Kemudian tingkat SMA, orientasi pilihan hidup pasien ini tahap wirama 16 sampai 24 tahun. Nih yang 0 sampai 8 tahun aktif bergerak ke sana kemari, mencoba ini dan itu, menanyakan semua hal itu yang 0 sampai 8 tahun. Kemudian yang 8 sampai 16 tahun ini masa intelektual, dari awalnya hanya menggunakan raga, kemudian menemukan irama dalam setiap gerak. Kemudian umur 16 sampai 24 tahun ini masa sosial, mulai menyadari bahwa semesta bergerak dalam irama. Mereka pun mulai menggunakan irama sebagai sumber inspirasi menentukan kodrat lahirnya ke dunia. Itu tadi tentang konteks tingkatan anak. Kemudian sosiokultural atau budaya. Menebalkan tingkah laku anak dalam sosial budaya Manggarai. Misalnya dari Manggarai ada Toing Titong Toming, mengajar, menuntun, teladan. Kemudian dari Jawa Barat ada Niti Surti, Niti Hati, Niti Bukti, Niti Bakti. Menebalkan dalam ini masih dari beberapa daerah ya, ada Tulang Bawang, Papua, kemudian Madura dan sebagainya. Itu dari budaya. Kemudian budi pekerti, watak karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Itu yang namanya budi pekerti.
dari budi pekerti itu kan awalnya dari budaya yang ada di masing-masing lingkungan daerah. Nah, ini diibaratkan gamelan. Gamelan itu merupakan kebudayaan. Kemudian nih, gamelan itu dapat menjadi sarana terapi narapidana dari Inggris, padahal kita tidak ya. Jadi gamelan itu ada olah cipta, rasa, dan karsa. Kemudian merupakan kebudayaan kita dari Jawa Tengah. Nah, ini merupakan dasar pendidikan. Nah, kalau di lingkungan lain budaya tenun. Ini biasa di sekitar NTT. Kemudian dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya adalah kita sebagai seorang petani. Jadi guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Dalam hakikatnya sama dengan kewajibannya sebagai seorang pendidik yang menanamkan misalnya jagung, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur, kemudian sehingga tumbuh tanaman jagung itu dan mendapatkan hasil yang baik. Jadi kita diibaratkan sebagai petani, guru itu sebagai petaninya, kemudian bibitnya adalah siswa-siswa, bisa bibit padi, bibit jagung, kemudian tempat tumbuhnya adalah di sekolah kita. Dengan perlakuan kita menuntun, menciptakan lingkungan belajar yang baik, kemudian budaya yang positif, disiplin yang positif, memberi teladan yang baik, itu kemudian kita menuntun anak supaya dapat mengembangkan dirinya, itu akan memberikan hasil yang baik bagi anak-anak. Nah, ini diibaratkan sebagai tukang kebun atau petani, dari menyemai, kemudian mengolah tanahnya, menanam bijinya, sehingga tumbuhlah menjadi tanaman yang subur. Ini maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menuntun bukan memaksa. Ini adalah sosialisasi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, pada dasarnya kita hanya sebagai fasilitator, moderator, bukan sebagai diktator bagi anak-anak kita untuk mencapai cita-cita mereka. Cita-cita mereka dengan bahagia sehingga mereka dapat berperan sebagai dirinya sendiri, baik di lingkungan rumah, keluarga, sekolah maupun berperan di dalam masyarakat. Itulah sosialisasi saya modul 1.1 tentang filosofi pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Adakah pertanyaan? Tidak? Baik, terima kasih. Karena tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan pada modul 1.4 tentang budaya positif.
salam bahagia. Karena pendidikan ini menurut Ki Bahajar Dewantara kita harus mencapai kebahagiaan. Pakai salam dulu. Ya, budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya kita sebagai pendidik. Yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dengan memberi air, kemudian membasmi hama yang mengganggu. Nah, itu adalah filosofi kita. Perubahan paradigma. Nah, ini kegiatan kepalan tangan. Misalnya ada budak ini memegang sebuah benda berharga, kemudian dikepalkan pada tangannya. Datang teman-temannya yang lain untuk membuka kepalan tersebut. Apa yang dilakukan oleh budak ini? Menggenggam dengan erat, mempertahankan supaya genggamannya tidak lepas. Ya, biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau budak ini itu misalnya yang digenggam ya, misalnya yang digenggam budak ini itu liontin yang sangat berharga bagi beliau. Terus dikasih diijoli uang 5 miliar. Itu bagaimana? Apakah tetap mempertahankan seperti itu, mempertahankan genggamannya atau melepaskan? Iya, tujuannya ini dulu apa? Ya, Tujuannya ini. ya, berarti ini dari paradigma kita pertama kan harus mempertahankan apa yang kita punya yang berharga. Kalau kita menangani seperti itu, berarti perubahan paradigma pada kita tinggal tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya untuk kebaikan, misalnya ditawari itu tapi dengan maksud tidak mengurangi, maksudnya tidak membuat celaka dan lain sebagainya, tetap membuka apa tidak? Tetap mempertahankan apa membuka? Membuka. Iya. Kalau dengan ikhlas diberikan, kemudian tidak ada rasa menyakiti, kemudian tidak ada nanti dikasuskan dan lain sebagainya, kita membuka. Jadi perubahan paradigma itu dari mempertahankan. Itu nanti tinggal apa yang menjadi tujuan dari beliau untuk berupaya membuka. Nah, kalau tujuannya baik, tujuannya sesuai dengan hati nurani kita, kita bisa membukanya. Itulah paradigma perubahan. Jadi tidak selamanya kita mengekang apa yang menjadi keinginan kita. Nah, ini perubahan pada paradigma. Pertama, ilusi guru itu mengontrol murid. Ini miskonsepsi ya. Kita mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah kita punya hak untuk memaksa? Tidak. Pagi
pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya?